Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan program indikasi geografis atau IG, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, peran pasif organisasi pemegang hak, serta kesulitan dalam penguatan kapasitas, komunitas, dan peningkatan skala produksi. Tantangan lain meliputi pengawasan mutu produk untuk menjaga kualitas dan reputasi IG. Dan untuk mengatasi hambatan ini, DJKI mencanangkan tahun 2024 sebagai tahun indikasi geografis dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, mendorong partisipasi aktif masyarakat, serta memperkuat perlindungan dan pengembangan produk IG sebagai upaya mendorong ekonomi lokal Indonesia. Terkait dengan program indikasi geografis, bagaimana DJKI melihat peran program indikasi geografis ini dalam mendongkrak ekonomi lokal masyarakat Indonesia khususnya di berbagai daerah? Baik, terima kasih. Sebelum saya menjelaskan bagaimana peran indikasi geografis dalam mendongkrak perekonomian Indonesia, saya ingin memberikan pandangan terkait dengan indikasi geografis itu sendiri. Indikasi geografis itu adalah salah satu rejim dari kekayaan intelektual di antara rejim lainnya. Ada paten, hak cipta, ada merek, ada desain, industri, dan lain-lain. Salah satu di antaranya yang lain adalah indikasi geografis. Indikasi geografis itu adalah tanda yang menunjukkan asal daripada barang atau produk atau komoditas. Biasanya diberi nama produknya sendiri, kemudian asalnya dari mana. Contohnya misalnya ubi Cilembu. Berarti itu adalah produknya adalah Cilembu, ubi, kemudian asalnya adalah dari Cilembu. Kopi Kintamani Bali, berarti kopinya berasal dari Kintamani, ya, kemudian asalnya dari Kintamani kopi. Nah, baik, sejauh mana kemudian indikasi geografis dapat mendongkrak perekonomian, itu dapat dilihat dari berbagai macam aspek. Aspek yang pertama adalah dia dapat meningkatkan nilai tambah daripada produk itu sendiri. Jadi sebelum adanya indikasi geografis, maka nilainya katakan dia A. Setelah ada indikasi geografis, maka nilainya bisa menjadi A ditambah 100 atau tambah sekian. Jadi ada nilai tambah yang lebih. Karena dia sudah mendapatkan pengakuan dengan sertifikat yang diberikan kepada dia. Yang kedua, meningkatkan daya saing. Baik di tingkat global maupun di tingkat lokal. Karena ketika ada produk indikasi geografis, ketika ada satu produk yang sejenis, tetapi dia tidak mendapatkan indikasi geografis, maka daya saingnya pasti relatif lebih rendah. Nah, ketika dia mendapatkan indikasi geografis, itu pasti nilainya adalah akan meningkat lebih. Ya. Dengan adanya peningkatan indikasi geografis tadi kan bisa menciptakan nilai tambah dan juga meningkatkan daya saing. Dan kita tahu bahwa indikasi geografis ini sudah dilakukan sejak tahun 2024, digencarkan. Terus seperti apa Pak capaian yang sudah dilakukan hingga saat ini di sepanjang tahun 2024? Luar biasa capaian yang kita capai sampai saat ini kalau kita bicara dari sisi angka ini ya, berarti kalau mau lihat daripada capaian yang kita lakukan. Pertama, peningkatan permohonan dibandingkan 2023 dengan 2024. Di 2023 itu kita terima permohonan hanya 22. 22, itu seluruh Indonesia. Kemudian di tahun 2024 kita terima 53. Artinya peningkatannya 159%. Ya. Kemudian dari sisi indikasi geografis terdaftarnya, artinya setelah dia daftar kemudian diproses, untuk dia bisa mendapatkan sertifikat, itu dari 17 di 2023 menjadi 34 di tahun 2024 ini. Jadi kenaikannya hampir 160% sekian. Ya, itu dari sisi angka. Kemudian dari sisi lainnya kita menghasilkan ada juklak dan juknis daripada pengawasan IG, karena IG itu juga perlu diawasi untuk melihat apakah kualitas daripada produk ini tetap konsisten atau tidak. Itu perlu dilakukan pengawasan. Karena yang menentukan dia masih tetap eksis mendapatkan IG adalah kualitas ini perlu ada. Apakah karakteristik yang ada juga padanya tetap bisa dipertahankan atau tidak. Ya. Tadi Anda katakan tahun lalu begitu ya Pak, ada sebanyak 22 yang mendaftar. Apa sebenarnya tantangannya Pak sehingga bisa dikatakan masih cukup rendah tapi kemudian ada peningkatan yang cukup pesat di tahun ini? Ya, baik. Memang di tahun 2024 itu berbagai macam program kita lakukan sehingga masyarakat kemudian sadar. Ya, oh ternyata ini penting juga indikasi geografis. Di antara program yang kita lakukan itu adalah
ada forum IG nasional. Ya, itu menghadirkan daripada 130, kurang lebih 130 sekian masyarakat indikasi geografis, pelindungan indikasi geografis, itu salah satu yang kita lakukan. Kemudian ada lagi namanya adalah GI Draft Camp. Ya, jadi kita membantu mereka yang sudah memiliki indikasi geografis untuk diproses harus dibuatkan dokumen. Itu yang paling susah sebenarnya, relatif agak susah. Makanya salah satu produk yang kita hasilkan di 2024 itu adalah membuat Juklak dan Juknis menyederhanakan daripada dokumen tadi. Ya, nah, itu juga akan membantu daripada peningkatan yang terjadi pada akhirnya. Jadi berbagai macam program. Kemudian kita juga membuat program yang lainnya adalah GI Goes to Marketplace. Jadi sekarang GI itu diperkenalkan juga bukan hanya dalam dunia perdagangan biasa, tapi ke marketplace juga. Oke, nah sejauh mana sih Pak program-program dilakukan untuk terus meningkatkan program indikasi geografis dan sudah berapa banyak nih orang yang bisa mendapatkan manfaat dari adanya program indikasi geografis? Manfaatnya sangat banyak sekali ya. Total daripada seluruh permohonan yang kita terima itu sampai hari ini adalah 360-an sekian ya. 316 sekian, kemudian sudah terdaftar itu 186. Kalau dilihat daripada komunitas mereka, karena satu jenis daripada produk indikasi geografis itu ada masyarakat yang disebut dengan masyarakat pelindungan indikasi geografis. Ada jumlah mereka mungkin 20 orang, ada mungkin 100 orang. Jadi yang mendapatkan manfaat memang pasti akan lebih banyak sekali. Bahkan salah satu hal yang juga kita promosikan ini adalah pernah mengikuti pameran di Swiss, di Jenewa, ya, dalam rangka pada saat sidang umum WIPO ketika itu. Jadi banyak yang kita lakukan di lokal dan juga di internasional, kita promosikan di EJ yang kita miliki. Bagaimana sih Pak upaya masyarakat untuk bisa memanfaatkan program indikasi geografis ini? Upaya yang dilakukan untuk memanfaatkannya sebenarnya ketika kemudian mereka sudah mendapatkan indikasi geografis, ya, indikasi geografis sudah dapat, itu perlu dipromosi memang. Ya, untuk mempromosikan ini perlu bantuan juga mereka yang ahli di bidangnya. Nah, DJKI termasuk salah satu di antaranya dan juga ada mitra-mitra kita lainnya. Karena ketika mendapatkan produk misalnya kayak tadi kopi itu harus di-packaging sedemikian rupa supaya menarik. Kalau hanya dijual kopi bubuknya kayak gitu saja, itu pasti tidak menarik. Kemudian yang kedua, selain daripada merek juga mereka yang bikin, tanda yang mereka bikinkan di produk mereka, kita labelkan sekaligus namanya adalah logo indikasi geografis nasional. Oke, kita punya logo itu. Jadi untuk membedakan ini adalah produk yang sudah mendapatkan indikasi geografis atau belum, salah satu di antaranya adalah logo. Logo yang kita buat sedemikian rupa, merah putih. Oke, nah untuk mendapatkan program indikasi geografis, apakah ini masyarakat harus membayar atau seperti apa Pak? Iya, benar. Jadi pertama yang saya ingin sampaikan, untuk mendapatkan indikasi geografis ada dua pihak yang bisa mengajukannya. Yang pertama adalah masyarakat MPIG-nya tadi, yang kedua adalah pemerintah daerah setempat. Nah, itu ada biayanya yang mereka harus keluarkan, yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah terkait dengan tarif. Jadi memang ada biaya yang dikeluarkan tapi tidak terlalu besar. Kemudian biaya yang lainnya yang mungkin mereka keluarkan adalah dalam rangka untuk menyusun dokumen tadi, karena harus disusun dokumennya. Untuk membuktikan bahwa dia karakteristiknya adalah seperti ini, kemudian memang kualitasnya adalah seperti itu, perlu dibuktikan secara ilmiah. Nah, untuk mendapatkan manfaat program indikasi geografis ini, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan masyarakat? Apakah memang cepat atau membutuhkan waktu, Pak? Ya betul, dia membutuhkan waktu proses untuk penyelesaian. Ya, sebenarnya kalau mereka ketika menyusun dokumennya baik, dokumennya ya sudah baik, itu insya Allah tidak terlalu lama, mereka akan bisa mendapatkan proses penyelesaian, proses untuk mendapatkan IG terdaftar. Karena nanti akan diperiksa oleh tim ini, namanya tim ahli indikasi geografis. Jadi tim ini nanti akan turun ke lapangan untuk melihat secara langsung, verifikasi di lapangan, gimana sih kopi ini memang benar atau enggak. Nanti kemudian dokumen-dokumen juga mereka akan lakukan pemeriksaan. Kalau ternyata semua dari pemeriksaan lapangan dikatakan sudah oke, kemudian dokumennya juga sudah oke, ya insya Allah akan diterbitkan secepatnya sertifikatnya. Berarti masyarakat yang ingin daftar bisa secara online ya Pak ya?
Ya benar, kita bisa lakukan online. Ya. Kemudian langkah-langkahnya apa lagi Pak? Ketika misalkan mereka mendaftar, kemudian prosesnya seperti apa tahapannya setelah mereka mendapatkan tadi logonya, kemudian dokumen-dokumen apa saja yang harus dipersiapkan? Jadi kalau kita mau bicara ini ada proses tahapan, kalau saya boleh katakan tahapannya, berarti pertama adalah tahapan pra. Ya, supaya masyarakat tahu. Pra ini adalah mereka harus menyusun dokumen. Ini pra bahasanya. Ya. Kemudian tahapan proses filing, pengajuan ke kantor kita. Nah, ketika mengajukan ke kantor kita harus memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan merek dan indikasi geografis. Ya, ada beberapa persyaratan. Membayar biaya, kemudian nanti diumumkan, habis itu kemudian dilakukan proses pemeriksaan di lapangan. Dan pemeriksaan dokumen. Itu melamakan proses seperti itu, tapi ini tim yang akan milih saya, bukan diperiksa oleh satu orang. Kemudian selepas itu kalau dinyatakan sudah memenuhi seluruh persyaratan, dinyatakan terdaftar. Udah. Oke.